Halo Bu Vivi, apa kabar hari ini Bu? Halo juga Bu Vivin, Alhamdulillah kabar hari ini sangat baik. Ibu ada jam mengajar nggak? Enggak tuh, ini lagi kosong nih. Kebetulan saya juga lagi kosong. Kira-kira ada yang mau Ibu Vivi diskusikan nggak hari ini dengan saya? Ada Bu Vivin, Apa tuh Bu? saya tuh ingin merubah seseorang anak di kelas 5 yang kurang lancar membacanya. Menjadi anak yang lancar membaca dan memahami isi bacaan tersebut. Menurut Bu Vivi, anak yang lancar membaca itu yang bagaimana sih Bu? Menurut saya itu anak yang lancar membaca itu setidaknya anak ini memahami, membacanya dari kata per kata, merangkai kata menjadi sebuah kalimat. Jadi menurut Ibu tuh kalau yang namanya lancar membaca itu udah bisa menyebutkan kata, kemudian kata per kata itu disusun menjadi suatu kalimat begitu ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu apa sih yang terjadi dengan anak ini nih Bu? Nah, anak ini memang sudah saya tanyakan ke guru-gurunya dari kelas 1 sampai kelas 4, memang mengalami kendala membaca. Nah, anak ini mengalami kendala dari kelas 1, memang belum dapat merangkai kata, padahal sudah dapat latihan langsung dari guru kelas 1-nya, tetapi perubahannya itu tidak mengalami signifikan. Dan anak ini tetap dinaikkan ke kelas 2, dipeparahkan lagi dengan adanya COVID-19. Sehingga anak ini tidak bisa dipantau oleh guru secara langsung. Jadi hanya menanyakan kepada orang tuanya saja. Tetapi anak ini tetap dilatih di rumah dan pada saat di kelas 3, anak tersebut dilatih kembali oleh guru tersebut dan sudah mengalami perubahan, yaitu dapat membaca per kata. Nah, terus di kelas 4, anak ini diajarkan lagi oleh gurunya membaca kalimat, membaca kata menjadi sebuah kalimat, tetapi tetap belum lancar. Nah, saat ini anak ini berada di kelas 5, tetapi kemampuan membacanya masih belum lancar. Dan disinilah dia mengubah cara dia membaca ketika menyelesaikan pekerjaan itu, dia gantikan dengan cara menggambar. Oh, gitu. Jadi anak ini memang dari kelas 1 ya Bu ya? Iya. Kalau dengar cerita Bu Pipi tadi ya, dari kelas 1 anak ini belum bisa membaca. Kemudian ketika kelas 2 ada COVID. Padahal kelas 1 itu sudah ada guru yang melatihnya secara personal ya Bu ya. Iya. Ada COVID, kemudian nggak bisa dilanjutkan di kelas 2. Kelas 3 kemudian diajari lagi sama gurunya, ada perubahan tapi tidak signifikan Bu ya. Kemudian di kelas 4 juga belum signifikan perubahan. Jadi dia tuh sampai sekarang di kelas 5 itu Bu, menurut Ibu tuh kemampuan membacanya itu belum lancar. Begitu kan ya Bu ya? Iya. Bu, menurut Ibu tuh kalau dinilai dari angka 1 sampai 10, kemampuan si anak ini kemampuan kelancaran membacanya itu ada di angka berapa, Bu? Kalau menurut saya dari level 1 sampai 10 itu anak ini membacanya baru pada level 5, Bu. Oh, jadi menurut Ibu kemampuan membaca anak ini masih ada di level 5. Kira-kira Bu Pipi mau menaikkan ke level berapa gitu, Bu? Saya itu berkeinginan biar secara sederhana dan berkesinambungan anak ini naik dulu pada level 7 dulu, Bu. Jadi Ibu pengen naik 2 tingkat ya, Bu ya? Iya. Karena dia mau naik ke 2 tingkat itu, Bu, kira-kira usaha apa yang mau Ibu Pipi lakukan terhadap peningkatan itu, Bu? Iya, rencana saya itu yang ingin saya lakukan adalah melakukan komunikasi dengan orang tua siswa dan terus menyediakan waktu khusus bagi siswa tersebut pada saat jam sekolah berakhir, seminggu paling tidak 2 kali, Bu ya.
Nah, masing-masing pertemuan itu kurang lebih 30 menit. Di sini saya menggunakan metode memutar video YouTube tentang cara cepat membaca. Setelah melihat video tersebut, kami akan langsung mempraktekkan dengan anaknya dan pada akhir sesi tersebut, saya ingin melakukan refleksi kepada anak tersebut, apakah metode yang digunakan ini efektif terhadap anak tersebut, Ibu. Tadi kan Ibu bilangnya mau berbicara dulu dengan orang tua, ya orang tua siswa. Kira-kira untuk apa itu Bu kalau bicara dengan orang tua siswa, berkomunikasi dengan orang tua siswa itu tujuannya untuk apa Bu? Supaya orang tuanya tahu bahwa memang kita melebihkan waktunya, waktu yang luang itu kita gunakan dan anak ini artinya tidak dijemput tepat waktu, dia lebih lama 30 menit dari teman-teman yang lainnya. Oh, jadi Ibu menyediakan 30 menit waktunya ya Bu ya untuk pelajaran, istilahnya itu pelajaran tambahan bagi dia ya Bu ya. Iya. Nanti itu kira-kira seberapa efektif Bu dengan rencana aksi yang Ibu susun tadi itu, Ibu seberapa efektifnya rencana-rencana itu Bu? Saya ini yang saya ingin lakukan itu saya ingin berusaha dulu, mencoba dulu terlebih dahulu, misalnya berapa efektifnya. Kalaupun misalnya butuh dengan cara lain, maka saya akan merubah dengan teknik yang lain dan melakukan evaluasi perkembangan terhadap anak tersebut, Bu. Jadi Ibu usaha dulu dengan teknik yang pertama ya Bu ya. Kemudian Ibu melakukan evaluasi kemudian apakah teknik tersebut sudah efektif atau belum gitu ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini kapan Bu Vivi mau melakukannya Bu? Rencana saya itu akan melaksanakannya itu tanggal 1 September 2023 ini, Bu. Oh, berarti minggu ini juga ya Bu ya? Iya. Bu, dalam melaksanakan aksi itu kan kita perlu dukungan ya Bu ya. Kan nggak mungkin tuh kita berjalan sendiri. Kira-kira itu pihak-pihak mana saja yang bisa mendukung program atau rencana Ibu ini, Bu? Di sini saya akan konfirmasi dulu ke kepala sekolah, terus orang tua, pustakawan, karena memang anak ini ada jadwal dalam seminggu sekali datang ke perpustakaan untuk membaca. Nah, terus rekan sejawat, artinya guru PJOK, agama, bahasa Inggris harus terlibat untuk melihat perkembangan anak ini dalam membaca di kelasnya. Iya. Oh, berarti kita perlu izin ya Bu ya, tadi dari kepala sekolah, dari orang tuanya, dan Ibu juga butuh dukungan dari pustakawan serta teman-teman sejawat untuk memantau dia Bu ya. Karena di pelajaran lain pun pasti ada membacanya Bu ya, jadi Ibu butuh teman-teman sejawat untuk ini. Bu Pipi, setelah kita bercakap-cakap nih, kira-kira apa sih kesimpulan dari bincang-bincang atau cakap-cakap kita ini? Nah, dari kesimpulan kita bercakap-cakap ini, ya saya sangat lega sekali Bu Vivin sudah membantu saya untuk mengungkapkan perasaan saya ketika menghadapi kendala ini, dan saya semakin mantap untuk melaksanakan rencana ini dan semangat sekali atas apa yang sudah Bu Vivin support kepada saya. Iya. Rencana Ibu itu sangat mulia Bu ya, ingin membantu murid yang ketertinggalan dalam membaca. Semoga nanti rencana Ibu itu berjalan mulus, lancar, dan terjadi perubahan yang signifikan terhadap si anak tersebut ya Bu ya. Saya tunggu Bu berita perkembangan dari anak tersebut ya Bu ya. Iya Bu Pipin, semoga rencana saya ini berhasil. Terima kasih semangat dan supportnya dan waktunya sudah mau berdiskusi kepada saya. Sama-sama Ibu, kita sharing aja. Oke, terima kasih Bu Pipi. Sama-sama Bu Vivin.